warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmustan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bisa mengisi kesehatan yang Allah berikan dengan ibadah amal soleh yang semua itu kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, apa artinya? Seni berdamai dengan masalah. Seni berdamai dengan masalah. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu berdamai dengan masalah? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita agar kita tenang? Oke. Agar bisa damai. Agar bisa damai. Good. Nah ini. Agar hidup damai, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mungkinkah kita hidup tanpa masalah? Tidak. Enggak mungkin. Bagaimana taunya? Setelah lulus, udah alhamdulillah udah senang, udah wisuda. Ada lagi masalah. Apa masalahnya? Cari pekerjaan. Belum dapat kerja kan? Cari kerja. Pusing. Gimana? Terus berusaha, lama kerja ke sana ke sini, ya. Dapatlah pekerjaan. Sudah dapat kerjaan. Kalian dapat pekerjaan, setiap hari bekerja. Masalah selesai? Apa masalahnya? Aduh, capek banget nih kerjaannya banyak banget, bosnya jutek banget, ya. Sering kita ini tertekan dengan sikap bos, gitu kan? Untuk menjadi wirausahawan. Nah, setelah punya usaha nih, punya karyawan, punya anak buah, nah, selesai masalah? Enggak, apa masalahnya? Apa ya? Udah punya perusahaan sendiri, nah, kan? Udah punya anak buah, udah punya karyawan. Apa masalah berikutnya? Kalau lebaran harus mikirin THR. Apa lagi? Mikirin gaji karyawan, ya. Pusing tuh, mumet malah. Yang tadinya waktu jadi karyawan seneng, kalau mau lebaran dapat THR selesai, ya kan? Ketika jadi karyawan mau lebaran dapat THR seneng. Tapi ketika menjadi pengusaha harus mikirin gaji karyawan, THR karyawan. Masalah nggak? Masalah. Kemudian belum nikah. Nah, kerjaan udah dapat sih, bahkan menjadi pengusaha, cuman belum nikah. Masalah nggak? Masalah. Gimana terus ya? Cari pasangan. Ya, cari pasangan nih. Berdoa sama Allah, memanfaatkan diri, ya. Kemudian dapat deh pasangan. Dapat pasangan yang saling mencintai, ya. Direstui orang tua, ya. Terus nikah deh. Berarti persoalan selesai kan yang tadinya belum menikah jadi ini nikah. Setelah nikah, masalah nggak? Apa masalahnya? Masalah menikah adalah masalah sepanjang hidup. Ya nggak sih? Pas nikah belum nikah, sebelum nikah pengen nikah. Udah nikah? Udah nikah nih berapa tahun? Setahun, 2 tahun, belum punya anak. Masalah nggak? Masalah. Ke rumah saudara, ke rumah keluarga. Kapan? Udah isi belum? Ya gitu kan? Udah isi belum? Masalah tuh. Kemudian setelah tahun, 2 tahun, 3 tahun, hamil, ya, punya anak, dikasihi oleh Allah, anak. Selesai masalah? Belum. Apa masalahnya? Ya, iya, dikasih anak oleh Allah.
Supaya cepet gede. Udah gede? Gimana? Pengen kecil lagi? Aduh capek banget ini anak. Susah dibilangin ya. Susah dibilangin, susah dinasihatin. Pengennya anaknya kecil lagi. Ya Pak ya? Itu bagi munculnya masalah yang ya. Satu masalah kita dapat solusi. Tapi solusi itu memicu munculnya masalah yang lain. Ya Pak. Jadi sebetulnya di dunia ini tidak ada solusi permanen. Yang ada solusi temporer. Permanen artinya yang abadi, gitu ya. Temporer itu sekilas nanti timbul lagi, gitu ya. Sesaat, temporer saja. Jadi sebetulnya kalau kita buat bagan, itu hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah yang lain. Siklus kehidupan seperti itu. Jadi masalah adalah bagian dari kehidupan. Merasakan stres ya? Apalagi sekarang, ya kan? Oke. Sebetulnya stres itu bahaya nggak sih? Bahaya. Oh ya? Iya. Ini mau berbagi tips nih. Seorang psikolog ya yang bernama Carey McGonigal, ya, seorang dokter PhD S3, itu mengadakan penelitian selama 8 tahun. Apa penelitiannya? Meneliti sebanyak 30.000 orang tentang stres. Jadi beliau ini adalah seorang pakar psikolog ahli ilmu stres, bukan pakar yang lagi stres, bukan ya. Tapi pakar ilmu stres. Nah, jadi beliau melakukan penelitian selama 30 tahun dengan 30.000 orang sebagai sampel. Ini pertama menghadapi malaikat menghadapi. Kalau udah di dalam kubur, apa masih bisa memperbaiki diri? Nggak bisa. Kita yang masih hidup di dunia masih punya kesempatan, ya kan? Dan selama kita masih bernafas, kita masih hidup, maka pasti Allah berikan kesempatan. Masalah di alam kubur selesai enggak? Apalagi nanti kalau sudah kiamat, sudah yang mau bisa, kita lebih bisa lagi. Maka itu, maka masalah adalah bagian dari hidup. Oke, sekarang intinya. Seni berdamai dengan masalah. Ada tips untuk berdamai dengan masalah. Apa itu? Seni berdamai dengan masalah yaitu pertama, fokuslah pada apa yang bisa ada dalam kendali kita. Jadi ketika Allah menghadirkan satu masalah dalam kehidupan kita, satu, fokuslah dengan apa yang ada dalam kendali kita. Jangan berfokus pada yang di luar kendali, yang nggak bisa kita lakukan. Jangan. Fokuslah dengan apa yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya ya, kita pergi ke restoran, pesen makanan, nasi dengan lauknya. Ketika sudah dihadirkan, nasi yang ada dalam piring tuh, tiba-tiba ketika kita ngeliat nasi, ada satu titik hitam di situ di nasi. Apa itu? Batu. Ketika kita lihat nasi kita nih, ada apanya? Batunya. Terus gimana kita? Ambil buang. Yang ada dalam kendali kita adalah ambil buang. Selesai nggak? Selesai. Tapi sebagian orang tidak seperti itu. Apa? Di komen. Apa komennya kira-kira? Gimana sih ini? Nyuci beras aja nggak bisa. Ya. Terus siapa ini chefnya restoran ini? Pakai ya? Iya, Mbak ya. Ada yang pernah begitu? Enggak. Oh, enggak. Ya. Atau kita pesan makanan, pesan mie ayam atau bakso atau apalah, soto, jangan pedes ya, Mbak. Pas dibawain pedes. Padahal pesennya nggak pedes. Tahu pas dimakan pedes. Terus komennya
Maka ketika kita menghadapi masalah, fokuslah apa yang ada dalam kendali. Ketika kita butuh selesai. Jadi masalahnya tidak panjang. Itu kalau kita kemudian marah-marah, komplain, segala macam, malah masalah akan jadi lebih ruwet, lebih rumit, lebih panjang. Ya. Jadi fokuslah kepada apa yang dalam kendali. Jangan terfokus pada apa yang di luar kendali. Contoh lain, apa? Misalnya kalian habis cuci nih, ya. Terus pas mau jemur tiba-tiba hujan, ya. Udah siap jemur kan tiba-tiba rintik-rintik deras. Gimana? Apa yang kita lakuin biasanya? Ya, gitu kan? Mau jemur hujan, gitu. Ya kan? Nah, hujan, kita bisa mengendalikan hujan nggak? Maka, ya hujan. Kan hujan itu yang menurunkan Allah. Kita tidak bisa mengendalikan hujan. Ya sudah, tunggu saja sampai hujannya berhenti. Atau kita pergi nih, naik mobil, ya. Kemudian di jalan macet. Sedangkan kita buru-buru. Aduh, macet panjang banget lagi, gitu ya. Macet itu kita bisa mengendalikan macet nggak? Enggak. Di depan mobil panjang banget, lampu merah masih lama. Aduh, macet mana buru-buru. Macet kita bisa mengendalikan? Enggak. Perlu marah-marah? Coba tadi jalan lewat sini, ya. Kan sebagian orang suka gitu. Tuh kan, coba tadi kita lewat sana, kamu sih lewat sini, gitu ya? Suka gitu. Nah, macet itu nggak bisa dikendalikan. Maka nggak usah marah-marah. Ambil hikmahnya saja, ya. Jadi fokusnya apa yang ada dalam kendali. Kalau kira-kira jalan yang akan kita tempuh itu macet, maka dari sebelum berangkat kita harus pikirkan, oh kayaknya arah ini macet nih, gitu kan? Maka kita ambil jalan yang lain. Kita harus pikirkan dari, merencanakan melewati jalan mana itu ada dalam kendali kita. Tapi kalau sudah masuk dalam kayak kemacetan, sudah nggak bisa. Berarti itu di luar kendali. Jadi pertama fokuslah kepada yang ada dalam kendali. Oke. Kemudian sikap yang kedua apa? Fokuslah dengan solusi. Fokus dengan solusi. Jangan fokus dengan masalah. Kita kan coba kita menghadapi masalah, pikiran kita fokusnya ke masalah. Aduh, kenapa ya? Kenapa Allah kasih saya masalah kayak gini? Kenapa sih harus saya yang ngalamin ini? Kita memang fokus pada masalah. Karena sebagai manusia, kenapa saya ngalamin ini? Kenapa Allah kasih saya masalah ini? Padahal kata Allah, why not? Karena Allah tahu kamu mampu. Ya kan? Allah tahu kamu mampu, maka Allah berikan. Jadi segala masalah yang Allah hadirkan dalam diri kita itu semuanya sudah terukur. Allah tahu hamba ini mampu. Allah tahu Taska mampu. Allah tahu Salwa mampu. Allah tahu bayi yang mampu. Ketika diberikan satu masalah. Jadi ketika Allah menghadirkan satu masalah dalam diri kita, maka itu adalah Allah, karena Allah tahu kita mampu. Dan setiap masalah sudah terukur. Allah tahu kemampuan ruang dalam diri kita tuh Allah tahu. Ya. Jadi jangan buat sempit ruang dalam diri kita ini dengan masalah, tapi fokuslah dengan solusi. Apa yang bisa kita ambil, tindakan apa yang kita lakukan dengan masalah ini. Fokus dengan solusi, maka semua akan insya Allah akan baik-baik saja. Ya. Fokus dengan solusi. Terakhir, ya, adalah fokuslah dengan supaya cepat gede. Udah gede, gimana? Pengen kecil lagi. Aduh capek banget ini anak, susah dibilangin, ya. Susah dibilangin, susah dinasihatin. Pengennya anaknya kecil lagi. Ya Pak ya. Itu bagi munculnya masalah yang ya. Satu masalah kita dapat solusi, tapi solusi itu memicu munculnya masalah yang lain. Jadi ya Pak. Jadi sebetulnya
di dunia ini tidak ada solusi permanen. Yang ada solusi temporer. Permanen artinya yang abadi, gitu ya. Temporer itu sekilas nanti timbul lagi, gitu ya. Sesaat, temporer saja. Jadi sebetulnya kalau kita buat bagan, itu hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah yang lain. Siklus kehidupan seperti itu. Jadi masalah adalah bagian dari kehidupan. Merasakan stres ya? Apalagi sekarang, ya kan? Oke. Sebetulnya stres itu bahaya nggak sih? Bahaya. Oh ya? Iya. Ini mau berbagi tips nih. Seorang psikolog ya yang bernama Kelly McGonigal, ya, seorang dokter PhD S3, itu mengadakan penelitian selama 8 tahun. Apa penelitiannya? Meneliti sebanyak 30.000 orang tentang stres. Jadi beliau ini adalah seorang pakar psikolog ahli ilmu stres, bukan pakar yang lagi stres, bukan ya. Tapi pakar ilmu stres. Nah, jadi beliau melakukan penelitian selama 30 tahun dengan 30.000 orang sebagai sampel. Ternyata dari kesimpulan penelitian tersebut, Kelly ini mengatakan sesungguhnya yang berbahaya itu bukan stres, ya, tapi stress belief. Stress belief. Apa itu stress belief? Cara pandang kita terhadap stres. Ya, cara pandang kita terhadap stres. Cara kita memaknai stres. Itu yang bahaya. Kalau stresnya sendiri nggak bahaya. Ya. Jadi kalau ada anggapan stres, stres itu nggak baik dalam kehidupan, tidak. Yang tidak baik, yang keliru itu adalah cara pandang kita terhadap stres. Kenapa? Karena stres itu tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan. Stres itu adalah bagian dari kehidupan. Siapapun pasti akan mengalami stres, ya kan? Dalam setiap masalah pasti kita akan mengalami stres. Nah, maka kepandaian kita di dalam memaknai stres, kepandaian kita dalam mengelola stres, itulah yang membuat kita berhasil melalui satu masalah. Bisa paham begini? Jadi terkadang masalah itu bikin dada nyesek nggak sih? Iya. Nah sesungguhnya sesak dada kita itu sebetulnya bukan karena masalahnya, tapi karena Pandangannya. cara pandang kita terhadap masalah. Itu yang bikin kita stres, yang bikin dadanya nyesel. Ya, sesungguhnya dada kita itu nggak akan nyesel kalau cara pandang kita tepat terhadap masalah atau terhadap stres. Ya, sekali lagi kenapa? Karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Oke, pertanyaan berikutnya, apa itu masalah? Masalah itu apa sih? Boleh, siapa aja boleh. Nah, kenapa? Persoalan. Ya, persoalan dalam kehidupan. Ya, persoalan dalam kehidupan. Oke. Definisi masalah. Apa itu masalah? Ya, masalah. Itu dari bahasa apa sih? Arab. Bahasa Arab. Ya, jadi masalah adalah bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Mas'alatun. Akar katanya apa? Firmadinya apa? Sa'alah. Sa'alah. Jadi akar kata masalah adalah sa'alah. Artinya bertanya. Bertanya. Jadi masalah itu artinya asarnya adalah bertanya. Sesungguhnya ketika Allah menghadirkan masalah dalam kehidupan kita, itu adalah pertanyaan. Pertanyaan bisa positif, ya, bisa juga negatif, tergantung cara pandang kita. Jadi ketika kita sedang dihadirkan masalah oleh Allah dalam kehidupan kita, itu bukan kita
menjadi stres, menjadi tertekan. Itu adalah pertanyaan. Kita bertanya sama yang kasih masalah. Siapa yang kasih kita masalah? Tahu. Jadi masalah dari sisi bahasa adalah pertanyaan. Kemudian masalah dari sisi istilah. Apa itu istilah? Arti atau definisi masalah secara istilah. Ada yang bisa? Awam kan? Masalah dalam arti istilah adalah ketika adanya kesenjangan antara kondisi yang kita hadapi dengan kenyataan. Ya. Ketika kondisi yang kita inginkan berbeda dengan kenyataan. Ya. Contoh, apa yang gampang? Kita pengen berat badan kita 60. Pengen kita 60. Nyatanya 75. Misalnya, ya. Misalnya 75. Kenyataannya pas kita nimbang 75. Kita pengennya 60. Ada gap kan gitu? Ada gap. Berapa tuh? 15? 15. Nah 15 kilo itu masalahnya. Ya? Masalahnya di 15 kilo kita pengennya 60 kilo tapi pas nimbang setelah lulus, udah alhamdulillah udah senang, udah wisuda. Ada lagi masalah. Apa masalahnya? Cari pekerjaan. Belum dapat kerja kan? Cari kerja. Pusing. Gimana? Terus berusaha, lama kerja ke sana ke sini, ya. Dapatlah pekerjaan. Sudah dapat kerjaan. Kalian dapat pekerjaan, dapat bekerja. Masalah selesai? Apa masalahnya? Aduh, capek banget nih kerjaannya banyak banget, bosnya jutek banget, ya. Sering kita tertekan dengan sikap bos, gitu kan? Untuk menjadi wirausahawan. Nah, setelah punya usaha nih, punya karyawan, punya anak buah, selesai masalah? Enggak, apa masalahnya? Apa ya? Udah punya perusahaan sendiri, nah, kan? Udah punya anak buah, udah punya karyawan. Apa masalah berikutnya? Kalau lebaran harus mikirin THR. Apa lagi? Mikirin gaji karyawan, ya. Pusing tuh, mumet malah. Yang tadinya waktu jadi karyawan seneng, kalau mau lebaran dapat THR selesai, ya kan? Ketika jadi karyawan mau lebaran dapat THR seneng. Tapi ketika menjadi pengusaha harus mikirin gaji karyawan, THR karyawan. Masalah nggak? Masalah. Kemudian belum nikah. Nah, kerjaan udah dapat sih, bahkan menjadi pengusaha, cuman belum nikah. Masalah nggak? Masalah. Gimana terus ya? Cari pasangan. Ya, cari pasangan nih. Berdoa sama Allah, memanfaatkan diri, ya. Kemudian dapat deh pasangan. Dapat pasangan yang saling mencintai, kemudian direstui orang tua, ya. Terus nikah deh. Berarti persoalan selesai kan yang tadinya belum menikah jadi nih nikah. Setelah nikah, masalah nggak? Apa masalahnya? Masalah menikah adalah masalah sepanjang hidup. Ya nggak sih? Pas nikah, belum nikah, sebelum nikah pengen nikah. Udah nikah? Udah nikah nih berapa tahun? Setahun, 2 tahun, belum punya anak. Masalah nggak? Masalah. Ke rumah saudara, ke rumah keluarga. Kapan? Udah isi belum? Ya gitu kan? Udah isi belum? Masalah tuh. Kemudian setelah tahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah, ya, punya anak, dikasihi oleh Allah, anak. Selesai masalah? Belum. Apa masalahnya? Ya, iya, dikasih anak oleh Allah.